Raditya Erlangga. Nama panggilannya adalah Adit. Warga di Kampung Kelapa sangat kenal betul dengan pemuda itu. Nama Adit dikenal di Kampung Kelapa bukan karena dia artis atau seorang YouTuber, tapi dia dikenal sebagai pemuda berandal yang sering meresahkan warga. Dari sejak ia kecil, Adit memang dikenal sebagai anak yang nakal. Saat umurnya 15 tahun, kedua orang tua Adit bercerai. Ayah Adit, yaitu Burhan, pergi entah kemana setelah bercerai dengan ibunya. Sikap ibu Adit berubah 90% setelah bercerai dengan suaminya. Ibu Adit sering sekali memukuli Adit tanpa sebuah alasan yang jelas. Hingga 2 minggu kemudian, setelah ibu Adit bercerai dengan ayahnya, Ningsih, yaitu ibunya Adit, mulai membawa seorang lelaki ke rumahnya. Ningsih mengatakan kepada Adit kalau lelaki itu adalah calon ayah baru untuk Adit. Lelaki itu sering sekali menginap di rumah Ningsih. Namun meskipun ada lelaki itu, Ningsih tetap sering sekali bersikap kasar terhadap Adit. Dan calon ayah barunya Adit selalu santai saat melihat Adit dipukuli oleh ibunya. Jangankan melindungi Adit, dari pertama bertemu saja, lelaki itu belum pernah menyapa atau bertanya kepada Adit. Nampaknya lelaki itu tidak suka terhadap Adit. Singkat cerita, Ningsih dan lelaki itu pun akhirnya menikah. Baru 3 hari menikah, Adit dibuat terkejut saat ayah barunya itu menyuruh ibu Adit untuk menjual rumah mereka. Entah tujuannya untuk apa. Namun 1 minggu kemudian, rumah itu benar-benar dijual oleh ibu dan ayah baru Adit. Setelah rumah itu dijual, Adit dititipkan kepada neneknya, yang memang hanya terhalang oleh 4 bangunan rumah warga dari rumah Adit yang sudah dijual. Setelah Adit dititipkan, Ningsih berkata kepada ibunya akan pergi selama 1 hari untuk mengantar suami barunya yang baru saja mendapatkan panggilan kerja di kota Jakarta. Sebelum Ningsih pergi, Ningsih berkata kepada Adit, ia akan sekalian membelikan HP untuk Adit. Saat itu Adit benar-benar senang dengan sikap ibunya yang tiba-tiba baik dan akan membelikan HP untuk Adit. Setelah ibu dan ayah baru Adit pergi, di malam harinya Adit sampai tidak bisa tertidur karena ia terlalu bahagia memikirkan hari esok dia akan mendapatkan HP baru yang dijanjikan oleh ibunya. Keesokan harinya, Adit sampai tidak sekolah dan dia tidak bermain keluar seperti biasanya karena sudah tidak sabar menunggu kepulangan ibunya. Namun sangat disayangkan, hari itu Adit dibuat kecewa karena ibunya tak kunjung pulang. Berhari-hari Adit terus menunggu kepulangan ibunya. Namun sayang, janji ibunya yang akan pergi 1 hari, kini sudah 2 bulan tidak ada kabar sama sekali. Dan Adit sudah benar-benar kecewa kepada ibunya. Adit sadar ibunya tidak menyayangi dirinya. Hingga akhirnya kini sikap Adit pun mulai ikut berubah. Kini dia tidak mau sekolah. Dia memutuskan untuk berhenti bersekolah
dan lebih sering nongkrong bersama teman-temannya. Adit memiliki 4 orang kawan, yang mereka semua adalah anak-anak yang nakal. Lingkungan yang buruk membuat Adit menjadi anak yang sangat nakal. Sekarang kita akan berkenalan dengan nama keempat kawan Adit. Pertama ada Pito, yang bernasib sama dengan Adit, yaitu anak korban perceraian orang tua. Kedua ada Fajri. Ketiga ada Ilham. Dan yang terakhir namanya Wawan. Suatu hari saat mereka sedang berkumpul, Wawan tiba-tiba menemukan uang 100.000 di pinggir jalan. Fajri yang pernah 1 kali meminum alkohol saat diajak kawannya yang lebih dewasa, dia menyarankan agar uang yang ditemukan oleh Wawan dibelikan saja kepada 1 botol alkohol. Tanpa disangka, keempat kawannya termasuk Adit menyetujui saran dari Fajri. Hingga pada akhirnya anak umur 15 tahun itu pun berpesta minuman keras. Keesokan harinya, setiap mereka berkumpul, mereka selalu berpatungan untuk membeli miras. Hingga pada suatu hari, mereka yang ingin minum tidak memiliki uang sama sekali. Karena sudah bergaul dengan alkohol, mereka pun mulai berani untuk mencuri barang-barang apa saja yang bisa mereka jual, seperti ternak ayam, helm yang ada di parkiran, termasuk kotak amal yang ada di masjid. Semakin lama, semakin mereka bertambah dewasa. Kelima kawan itu masih tetap bersama. Mereka semua tidak ada yang bekerja, dan aktivitas mencuri mereka masih mereka jalankan agar mereka dapat membeli minuman keras. Warga Kampung Kelapa mencap mereka sebagai para preman kampung, karena memang jika sudah mabuk, mereka selalu meresahkan. Kini mereka sudah berani memajak orang-orang. Bahkan tidak jarang mereka selalu memukuli orang-orang yang menegur mereka agar tidak resah saat sedang mabuk. Hingga warga Kampung Kelapa tidak ada yang berani memarahi mereka, walaupun warga sudah tahu kalau merekalah yang suka mencuri ternak milik warga. Pada suatu malam, mereka sedang dalam keadaan mabuk parah. Namun Adit yang merasa masih kurang, mengajak keempat kawannya pergi ke masjid untuk mencuri kotak amal. Namun setelah sampai di masjid, mereka tidak menemukan adanya kotak amal yang biasanya mereka curi, karena memang warga sudah menyembunyikan kotak amal tersebut agar tidak dicuri oleh mereka. Akhirnya kelima orang itu pun sangat emosi. Tapi tiba-tiba keluar 1 orang bapak-bapak dari dalam masjid. Bapak-bapak itu sepertinya bukan warga Kampung Kelapa, karena Adit dan kawan-kawannya tidak mengenali orang tersebut. Orang itu ternyata adalah warga kampung sebelah yang menumpang sholat di masjid itu. Bapak-bapak itu ternyata baru pulang dari rumah kawannya yang ada di Kampung Kelapa, karena belum melakukan sholat isya. Orang itu memutuskan untuk sholat dulu di masjid yang biasa kotak amalnya dicuri oleh Adit dan kawan-kawan. Adit yang kesal karena tidak menemukan kotak amal, akhirnya memalak paksa orang tersebut. Keempat kawan Adit pun tidak tinggal diam.
Mereka ikut mengancam orang itu. Jika tidak memberikan uang kepada Adit dan kawan-kawannya, maka mereka akan memukuli orang itu. Karena merasa terancam, bapak-bapak itu memberikan uang senilai 100.000 kepada Adit dan kawan-kawannya. Setelah diberikan uang, akhirnya mereka membiarkan orang itu pergi begitu saja. Setelah orang itu mereka biarkan pergi, Adit langsung mengajak mereka untuk pergi membeli miras kembali. Namun, keempat kawan Adit yang sudah mabuk agak parah memutuskan untuk menunggu saja di teras masjid. Adit awalnya tidak mau pergi sendiri, tapi saat melihat Ilham yang terus muntah, akhirnya Adit hanya mengajak Pito untuk pergi berdua. Terpaksa Pito pun menyetujuinya. Lalu Fajri, Wawan, dan Ilham dibiarkan menunggu di teras masjid itu. Singkat cerita, setelah membeli miras, mereka semua memutuskan untuk melanjutkan minum di pos ronda yang ada di belakang masjid. Ilham yang sudah tidak kuat lagi untuk minum terus dipaksa oleh keempat kawannya untuk terus minum, hingga pada saat miras itu mulai habis. Ilham langsung terkapar tak sadarkan diri akibat terlalu banyak minum miras. Keempat kawannya tertawa melihat Ilham yang terkapar. "Alah, baru segitu saja udah tumbang lu, Ham." Mereka semua mengejek Ilham yang sudah tidak sadar. Saat sedang tertawa, tiba-tiba Wawan menyipitkan matanya melihat ke arah pojok masjid. Itu keranda yang udah nggak dipakai kan sama warga? Gimana kalau kita jahilin Ilham? Kita masukin Ilham ke keranda itu, terus kita taruh di kuburan, ucap Wawan sambil menunjukkan jarinya ke arah keranda yang ada di pojok masjid. Adit awalnya tidak setuju dengan rencana Wawan. Namun Pito ternyata setuju dengan ide Wawan. Mereka berdua pun merayu Adit agar mau menjahili Ilham. "Ayolah Dit, hitung-hitung hiburan." Dengan sedikit paksaan, akhirnya Adit pun mau ikut. Mereka berempat pun segera bergegas mengambil keranda itu. Keranda yang ada di pojok masjid memang sudah lama tidak dipakai oleh warga. Keadaannya memang sudah sangat berkarat. Kain penutup yang berwarna hijau sudah sangat kotor dan berdebu. Tapi jika dibersihkan, sepertinya keranda itu masih bisa digunakan. Karena memang keranda itu masih sangat kokoh dan tidak ada kerusakan sama sekali. Ya, untuk masalah berkarat dan kotor wajarlah, karena memang dari sebelum Adit dan kawan-kawannya lahir, keranda itu tidak pernah dipakai dan tidak pernah dipindahkan dari pojok masjid. Kembali ke cerita. Setelah membawa keranda itu ke dekat Ilham, Pito dan Wawan langsung membuka penutup keranda itu. Baru saja dibuka, tiba-tiba langsung tercium bau amis dari arah keranda itu. Adit dan kawan-kawan langsung menutup hidung karena tak tahan dengan bau amis itu. Baunya seperti bau amis darah yang dicampur dengan bau bangkai hewan. Tapi tiba-tiba angin di sekitar mereka berhembus dengan kencang, sampai-sampai membuat pohon-pohon yang ada di sekitar mereka ikut bergoyang.
dan menerbangkan sampah-sampah yang ada di tanah. Mereka semua sangat panik. Tapi ternyata kejadian itu tidak berangsur lama. Angin yang bertiup kencang itu tiba-tiba berhenti. Dan anehnya lagi, bau amis di keranda itu pun ikut menghilang. Adit dan Pito sempat melamun sejenak. Tapi Wawan langsung mengajak mereka untuk segera bergegas memasukkan Ilham ke dalam keranda. "Woi, apaan sih kalian malah pada bengong? Ayo cepet angkat Ilham, nanti dia keburu sadar lagi." Akhirnya mereka semua pun memasukkan Ilham ke dalam keranda itu. Dan yang lebih gilanya lagi, mereka semua mengarak Ilham menggunakan keranda itu menuju ke arah masjid sambil membaca La ilaha illallah, seperti sedang membawa mayat sungguhan. Sesampainya di kuburan, mereka meletakkan keranda yang berisi Ilham itu. Karena dalam pengaruh alkohol, mereka tidak memikirkan akibat dari kejahilan yang mereka lakukan. "Udah yuk, kita pulang. Paling bentar lagi dia sadar," ucap Fajri sambil menari ketiga temannya. Akhirnya mereka semua pun pergi meninggalkan Ilham yang masih ada di dalam keranda. Keesokan harinya, mereka semua berkumpul kembali di pos ronda yang ada di belakang masjid, tempat mereka semalam mengambil keranda itu. Namun kini mereka tidak berlima. Ilham yang selalu paling semangat berkumpul dengan teman-temannya, hari itu dia tidak datang. "Ilham kemana, Dit? Biasanya dia paling semangat nongkrong, terus ngajak kita mabok," tanya Pito kepada Adit sambil melirik ke arah Wawan dan Fajri. "Gak tahu tuh anak kemana," jawab Adit dengan santai. Paling dia ngambek karena semalam kita jahilin," ucap Wawan sambil duduk di samping Adit. "Coba deh biar gue telepon dia," ucap Fajri sambil mengeluarkan HP dari saku celananya. Baru saja telepon itu tersambung. Panggilan Fajri langsung diangkat oleh Ilham. Gila, cepet banget dia ngangkatnya. "Halo, lu di mana, Ham? Nongkrong dong sini. Masa baru dijalin gitu aja sampai gak keluar rumah lu?" Namun Fajri dibuat terkejut ketika sambungan telepon itu bukan suara Ilham yang menjawab. Fajri malah mendengar suara tangisan perempuan di jawaban telepon itu. Suara tangisan itu membuat Fajri sedikit merinding. Tiba-tiba suara perempuan yang menangis itu menjawab dengan nada sedikit berteriak, "Kalian akan tinggal bersama saya." Lalu perempuan itu tertawa dengan keras. Fajri pun langsung mematikan telepon itu. "Kenapa sih Luri?" tanya Pito yang melihat wajah Fajri ketakutan. Lalu Fajri pun menceritakan jawaban telepon itu kepada semua kawannya. Tapi Adit, Wawan, dan Pito malah tertawa mendengar cerita Fajri. "Belum mabok sih Luri, jadinya otak lu ngaco kayak gitu," ledek Wawan sambil kembali tertawa. Saat mereka semua sedang meledek Fajri, tiba-tiba datang seorang pria tua memakai peci berwarna putih. Pria itu menghampiri Adit dan teman-temannya. Pak Karto, tumben kesini Pak," ucap Adit kepada pria tua itu. "Kayak lagi bingung. Kenapa sih Pak?" tanya Wawan kepada pria itu.
Iya Wan, kalian semua lihat keranda yang ditaruh di pojok masjid itu gak? Sejenak mereka semua saling melirik mendengar pertanyaan Pak Karto. Ah, gak tahu Pak, lagian kita baru kesini, jawab Adit kepada Pak Karto. Kini bagian Vito yang bertanya, kenapa cemas banget sih Pak? Kan keranda itu udah gak dipakai. Yang penting keranda yang sering dipakai gak hilang kan? Bukan kayak gitu. Masalahnya keranda itu udah lama ada di pojok masjid itu. Keranda itu amanah dari yang punya masjid. Gawat kalau sampai hilang. Ah, siapa sih Pak yang punya masjid ini? Masa hilang keranda aja sampai segawat itu? Apa sih Pak gawatnya? Ucap Adit kembali. Ah, sudahlah, kalian tidak akan mengerti, jawab ketus Pak Karto sambil berlalu pergi meninggalkan Adit dan teman-temannya. Di malam harinya, saat Adit akan tidur, baru saja dia memejamkan mata. Tiba-tiba dia mendengar ada suara wanita yang membisikkan surah Al-Fatihah dengan intonasi yang sangat cepat di telinga kiri Adit. Contoh bacaannya seperti ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Jelas saja mendengar suara itu, Adit langsung loncat dari atas kasurnya. Matanya langsung melirik ke kiri ke kanan. Namun sama sekali tidak ada siapa-siapa. Namun Adit merasa seperti ada seseorang yang sedang memperhatikannya. Saat Adit sedang ketakutan, dia dikejutkan dengan seseorang yang tiba-tiba mengetuk jendela kamarnya dari arah luar. Ketukan jendela itu lalu dibarengi dengan suara orang yang memanggil namanya. Dit, Dit. Ilham, ngapain dia malam-malam kesini? Ya, Adit mendengar suara Ilham yang memanggilnya dari balik jendela itu. Adit pun bergegas ke arah jendela. Lalu dia langsung membuka gorden yang menutupi jendela kamarnya. Saat gorden itu sudah terbuka, betapa terkejutnya Adit saat yang dilihat di balik jendela itu bukanlah Ilham. Tetapi yang Adit lihat adalah sosok perempuan yang menggunakan mukena berwarna putih yang dipenuhi dengan darah dan yang tidak kalah seram. Sebelah mata wanita itu bolong dan terus mengeluarkan darah. Tak kuasa melihat sosok itu, kaki Adit pun bergetar. Lalu dia terjatuh tak sadarkan diri. Keesokan harinya, pukul 3 sore, Adit, Wawan, dan Fajri kembali berkumpul. Si Vito kemana, Dit? Tumben dia belum nongol, tanya Fajri kepada Adit. Lah, gak tahu gua. Tuh biasanya suka barengan sama si Wawan, ujar Adit sambil melirik ke arah Wawan. Alah, palingan dia molor di rumahnya, jawab Wawan kepada kedua temannya. Fajri pun kembali bertanya kepada Adit. Gua lihat muka lu pucat banget, Dit. Sakit lu? Ah enggak, biasa aja, jawab Adit yang tidak bersemangat. Namun Adit tidak menceritakan apa yang semalam dia alami. Saat sedang berbincang, dari kejauhan terlihat seseorang berlari ke arah mereka. Dan setelah semakin dekat, ternyata itu adalah Vito. Dari mana sih lu, Tok?
lari-larian lagi, kayak lagi dikejar Bang Emok aja lu?" tanya Wawan kepada Pito. Pito pun menjawab, "Gua tadi pas mau kesini di jalan ketemu orang tuanya Ilham. Katanya Ilham udah 3 hari gak pulang sama sekarang." Mereka semua tercengang mendengar pernyataan Pito. Pikiran mereka semua teringat terakhir kali mereka bertemu dengan Ilham, yaitu pada saat mereka menjaili Ilham dengan memasukkannya ke dalam keranda dan menyimpannya di area kuburan. Setelah lama berbincang tentang kemana Ilham menghilang, mereka berempat pun memutuskan akan mengecek keranda terakhir kali mereka meninggalkannya di kuburan. Singkat cerita, sampailah mereka semua di kuburan. Di samping beberapa kuburan, masih terlihat keranda yang mereka tinggalkan, masih dengan keadaan letak posisi yang sama, seperti belum ada yang menyentuhnya, apalagi membukanya. Kerandanya masih ada, terus si Ilham kemana? Coba kita buka deh penutupnya, siapa tahu ada petunjuk di sana, ujar Adit. Mereka semua pun langsung mengangkat penutup keranda itu. Baru saja setengah keranda itu terangkat, mereka semua langsung mencium bau busuk yang sangat menyengat dari dalam keranda itu. Setelah keranda itu terbuka, mereka semua langsung meloncat mundur karena mereka semua melihat sesuatu yang sangat aneh ada di dalam keranda itu. Kalian tahu itu apa? Di dalam keranda itu ada sesosok mayat yang sudah terbungkus dengan kain kapan berbentuk sebuah pocong, seperti mayat yang sudah siap untuk dimakamkan. Mereka semua ketakutan melihat apa yang mereka lihat, dan yang paling membuat mereka jantungan saat mereka memperhatikan wajah mayat itu, karena mereka benar-benar mengenal wajah mayat itu. Iya, itu adalah Ilham. Ilham, teman mereka. Mereka benar-benar merasa aneh. Mereka semua ingat saat terakhir kali mereka meninggalkan Ilham di dalam keranda itu. Ilham masih menggunakan sweater berwarna hitam dan celana lepis abu kesayangannya. Tapi sekarang yang ada di hadapan mereka adalah Ilham yang sudah terbungkus kain kapan dengan mata yang melotot ke atas dan dengan darah kering yang memanjang dari mata sampai ke pipinya, seperti orang yang sudah menangis darah. Tak mau berdiam diri saja, mereka semua langsung berlari mencari bantuan. Akhirnya datanglah orang tua Ilham dan beberapa warga, termasuk Pak Karto, pria tua yang waktu itu mencari keranda yang tak ada di pojok masjid. Semua warga terkejut melihat hal itu. Tangis kedua orang tua Ilham seketika pecah saat itu juga. "Sebenarnya apa yang sudah kalian lakukan?" tanya Pak Karto kepada Adit dan kawan-kawannya. Mereka semua sangat gugup. Namun Adit segera mengelak dengan mengatakan tidak tahu. Wajah tua Pak Karto terlihat benar-benar curiga kepada Adit dan ketiga temannya. Tapi Pak Karto tidak mau menuduh sembarangan.
Pak Karto saat itu hanya mengatakan, "Kalau memang benar kalian yang bermain-main dengan keranda ini, maka kalian harus mengembalikan keranda ini ke tempat semula." Takut disalahkan oleh warga dan kedua orang tua Ilham, Adit pun menarik kerah baju Pak Karto. Ia langsung memarahi lelaki tua itu. "Karto, lu gak usah ngomong sembarangan. Ilham itu teman kita, jadi kita gak mungkin lakuin yang aneh-aneh ke Ilham." Teman-teman Adit yang tak ingin menambah masalah, mereka langsung menenangkan Adit. Mereka semua pun pergi tanpa mengembalikan keranda itu. Setelah Adit pergi, Pak Karto langsung menyuruh warga untuk membawa dan mengurus jenazah Ilham. Lalu menyuruh beberapa warga lainnya untuk mengembalikan keranda itu ke tempat semula, yaitu ke pojok masjid. Keesokan harinya, seperti biasa, mereka semua kembali berkumpul. Rasa heran, tidak percaya, dan juga rasa bimbang kini seolah menghantui mereka dengan apa yang terjadi kepada Ilham. Hari itu Adit membuka suara. Dia menceritakan saat dia diganggu hantu yang memakai mukena. Semua teman Adit tidak menjawab mendengar cerita atau apa yang dikatakan oleh Adit. Keadaan sejenak tiba-tiba hening. "Woi, lu pada kenapa sih?" ujar Adit kepada kawan-kawannya. Wawan pun akhirnya ikut bercerita. "Sebenarnya bukan lu aja, Dit, yang diteror. Tadi malam gua juga diganggu sama sosok perempuan yang lu bilang tadi. Sosok perempuan yang pakai mukena, terus matanya bolong sebelah." Ketiga kawan Wawan saling bertatapan mendengar apa yang dikatakan oleh Wawan. Seolah-olah mereka semua tahu dengan sosok yang disebutkan oleh Wawan. Wawan pun kembali melanjutkan ceritanya. "Jadi tadi malam gua niatnya mau jemput Nita, pacar gua. Sebelum berangkat gua telepon dulu dia, dan katanya dia udah nunggu di depan rumah. Nah, akhirnya gua jalan dong ke rumah dia. Baru aja setengah perjalanan. Lu pada tahu kan, sebelum jembatan di jalan itu ada pohon gede?" Adit, Fajri, dan Pito, mereka menganggukkan kepalanya, menandakan mereka semua tahu tempat yang dimaksud oleh Wawan. "Nah, di tempat itu gua malah lihat Nita lagi duduk. Gue samperin dong dia. Gue berhentiin motor di depan dia. Belum sempat gue nanya, dia udah ngomong duluan. Katanya sih dia berantem sama kakak perempuannya. Terus katanya dia langsung jalan aja ke arah rumah gua. Gua waktu itu gak mikir aneh-aneh sih. Terus gua langsung ajak aja dia ke rumah gua. Pas nyampe di rumah, dia malah pinjem mukena, katanya mau sholat. Gua langsung cari dong di lemari almarhum ibu gua. Gua kasih tuh mukena ke dia. Karena di rumah gua kan gak ada tempat sholat, gua suruh aja dia sholat di kamar almarhum ibu gua. Nah, dia masuk tuh ke kamar. Terus gua nungguin dia di tengah rumah. Nah, yang bikin gua bingung, dia kan bilangnya mau sholat, tapi kok gua malah denger dia ketawa sendirian di kamar. Gue samperin dong dia. Gua buka pintu. Pas pintu itu udah kebuka,
Gue lihat dia lagi duduk, terus ketawa sambil goyangin badannya ke kiri sama ke kanan. Baru aja gue mau nanya ke dia, tiba-tiba HP yang lagi gue pegang malah dapet telepon. Pas gue lihat di layar HP gue, demi Allah gue kaget. Ternyata yang nelpon gue itu Nita. Gue bener-bener gemeteran di situ. Akhirnya gue angkat tuh telepon. Baru aja gue angkat, gue langsung dengar suara dia marah-marah. Dia bilang udah hampir setengah jam dia nunggu gue di depan rumahnya. Sumpah, gue bener-bener takut. Gue bukan takut dimarahin sama Nita. Yang gue takutin, cewek yang dari tadi sama gue ini siapa? Kalau Nita masih nunggu gue di rumahnya. Dan yang bikin serem lagi, itu cewek malah makin kenceng ketawanya. Dan sialnya, kenapa waktu itu gue gak lari? Sampai akhirnya cewek yang di depan gue itu, dia berdiri, terus dia balik badan ke arah gue. Dan bener aja, ternyata itu bukan Nita. Cewek itu gak pakai mukena almarhum ibu gue lagi. Karena gue baru sadar kalau mukena almarhum ibu gue dari tadi tergeletak di kasur. Dan lu semua tahu gak mukena yang dipakai cewek itu? Dia pakai mukena yang dipenuhi darah. Dan sebelah matanya bolong lagi. Dan terus ngeluarin darah. Akhirnya karena gue gak kuat lagi, gue langsung pingsan sampai subuh. Sama seperti saat mendengar cerita Adit. Ketiga temannya terdiam mendengar Wawan yang bercerita panjang lebar. Fajri pun sedikit menarik napas. Kemudian ia langsung bercerita. Kalian pikir cuma kalian aja gitu yang diteror perempuan itu? Kemarin pas kita pulang dari pemakaman Ilham, gua tuh langsung tidur karena gua capek. Pas gua lagi tidur, gue malah dimimpiin dikejar sosok wanita yang kalian ceritain. Di mimpi gua itu, gua lari tuh ke kamar. Terus gua langsung naik ke atas kasur, gua tarik selimut, langsung gua ngumpet di balik selimut sambil tiduran. Tapi wanita itu malah ketawa, seolah-olah dia tahu kalau gua ngumpet di bawah selimut. Lama-kelamaan, akhirnya tawa wanita itu makin ngejauh, terus ngilang gitu aja. Nah, di mimpi gua itu, gua udah mikir kayaknya sosok wanita itu udah gak ada. Tapi baru aja gua mau buka selimut yang nutupin badan gua, tiba-tiba kasur yang gua tidurin malah goyang-goyang, kayak jalan sendiri lagi. Gak lama kemudian kasur itu terus goyang-goyang. Tapi tiba-tiba gua denger banyak suara laki-laki di pinggir kiri sama pinggir kanan gua. Mereka semua serentak baca la ilaha illallah. Seandainya aja itu bukan mimpi, pasti gua bakal ngumpet terus di balik selimut. Tapi di mimpi itu gua malah penasaran. Akhirnya gua buka tuh selimut yang dari tadi nutupin badan gua. Pas selimut itu udah kebuka, gua tuh langsung teriak. Karena saat itu gua ternyata udah gak di kamar. Dan
kasur yang tadi gue tidurin ternyata sekarang udah berubah. Walaupun gue belum pernah masuk ke dalam benda itu, tapi gue tahu betul kalau waktu itu gue ada di dalam keranda. Terus tiba-tiba selimut yang tadi gue pakai nutupin badan, dia malah berubah jadi kain kapan. Anehnya lagi, kain kapan itu langsung ngelilit badan gua. Sampai akhirnya kain kapan itu ngebungkus badan gua. Sampai gua udah kayak mayat. Tapi untung pas gua lagi ketakutan, gua dibangunin sama ibu gua. Dia bilang kalau gua teriak-teriak sambil tidur. Terus karena gua keringetan, ibu gua nyodorin anduk buat ngelap keringet gua. Akhirnya gua ambil tuh anduk. Terus gua lap nih keringet yang ada di jidat gua. Baru aja itu anduk nempel di jidat gua, gue mah langsung nyium bau bangke. Gue langsung lihat tuh anduk, dan ternyata yang gue pegang waktu itu bukan anduk, tapi itu kain kapan. Kain kapan itu banyak bekas darahnya lagi. Lagi bingung-bingungnya gue liatin itu anduk yang berubah. Tiba-tiba ibu gue yang duduk dari tadi di samping gue langsung ketawa cekikikan. Otomatis gue langsung lirik dong ke arah ibu gue. Tapi pas gue udah bertatapan sama orang yang duduk di samping gue kaget banget. Ternyata yang di samping gue itu bukan ibu, tapi dia sosok wanita yang pakai mukena. Dan benar, mata dia bolong sebelah. Gak pikir panjang, gue langsung lari keluar kamar. Pas udah di luar, di situ gue baru ingat kalau ibu sama ayah gue dari pagi mereka pergi ke Bandung, dan katanya mau sekitar 3 minggu di Bandung. Kali ini mereka tidak diam setelah mendengar Fajri bercerita, karena tiba-tiba Pito langsung berucap, "Sebenarnya siapa hantu perempuan yang pakai mukena itu ya? Kenapa dia neror kita semua?" "Hah? Kita semua? Maksudnya lu juga diteror, Pit?" tanya Adit kepada Pito. "Iya." Pito pun langsung bercerita. Jadi malam sebelum ditemuinnya jasad Ilham, malam itu gue baru pulang dari rumah bapak kandung gue. Pas di jalan, gue malah lihat cewek cantik di pinggir jalan. Gue langsung samperin aja tuh cewek. Gue langsung nanya-nanya dong ke cewek itu, sampai akhirnya cewek itu mau gue anterin pulang. Cewek itu tuh badannya kecil, tapi aneh, pas dia duduk di jok belakang, kok gue ngerasa berat banget bonceng itu cewek. Tapi gue gak mikir aneh-aneh sih. Terus gue nanyain nama dia, tapi dia bilang gak usah kenalan, nanti juga kenal. Kan gak lama lagi kita mau tinggal barengan. Loh, gue heran kenapa cewek itu jawab kayak gitu. Terus gue nanya lagi ke cewek itu, maksudnya gimana ya, Mbak? Bukannya ngejawab, dia malah nyuruh gue berhentiin motor. Kok berhenti, Mbak? Emangnya udah sampai rumah? Nah,
Terus cewek itu jawab, "Iya, kan bentar lagi rumah aku bakal jadi rumah kamu juga." Gue makin bingung dong sama jawaban cewek itu. Tapi gue langsung nanya lagi dong ke cewek itu, "Terus rumah Mbak yang mana, Mbak?" Pas gue nanya gitu, tiba-tiba dia malah turun dari motor. Terus dia langsung nunjuk ke arah kanan sambil dia bilang, "Itu yang nanti akan jadi rumah kita, termasuk rumah keempat teman kamu juga." Gua langsung lihat dong ke mana arah dia nunjuk. Pas gua lihat arah yang cewek itu tunjuk, ternyata itu bukan rumah, tapi yang ditunjuk sama dia itu keranda tua yang waktu itu kita bawa. Gua bener-bener kaget lihat keranda itu. Dan yang buat lebih kagetnya lagi, cewek itu tiba-tiba berubah. Dia jadi pakai mukena, dan bener kata kalian, matanya bolong sebelah. Oke kawan-kawan, segitu dulu cerita kali ini. Lalu apa selanjutnya yang akan terjadi kepada Adit dan ketiga kawannya? Tetap dukung channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan part 2 cerita kali ini.